Assalamualaikum Bapak Ibu, Prof. Liar, tim dari Stika Sang Tua. Prof, Salam, Ber, sehat Ber. Alhamdulillah sehat Prof. Lagi di jalan Prof? Lagi jalan ya, Oh Ber. iya, ya. Selamat siang Bu Kepala Bu Abdalisma dan teman-teman dari LDikti dan rekan-rekan dari Jambi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Albert. Selamat siang Bu Erna. Aduh, udah lama nggak dengar suara Bu Erna nih. Sehat Pak Albert. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Bu Ketua mana Bu? Perlu izin juga mau menyampaikan ketua lagi ada kegiatan bersamaan dengan hari ini juga lagi di Batam Pak Albert. Oh begitu, baik baik baik. Selamat siang juga untuk tim dari Universitas Muhammadiyah Jambi, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Albert, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Bu Kepala. Sudah semua hadir? Ya Prof Musliar. Waalaikumsalam. Selamat siang Prof. Keluar lagi Pak Mus. UMJ udah Iya. datang? Pak Rektor UMJ hadir? Assalamualaikum Ibu Abdalisma, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam Bu Erna, selamat siang. Selamat siang Ibu-Ibu Stika Sangka Tanjung Pinang. Izin Ibu menyampaikan Ketua Stika saat ini lagi ada kegiatan di Batam Ibu, jadi belum bisa. Ibu. Baik-baik Bu Erna, salam hormat ke beliau Bu. Siap Ibu, makasih Ibu. Izin Bu, Prof. Musliar sudah masuk kembali dan rekan-rekan dari Jambi sudah masuk, Pak Sugi, Bu Ati, tim dari UM Jambi sudah. Mungkin Pak Rektor belum ada yang Pak Rektor UM Jambi. Mungkin
Eh, Ditelepon apa, Ber? Beliau, baik, Ber. baik, baik, Prof. Assalamualaikum, Mbak Kalem. Waalaikumsalam, Prof. Sehat, Ya, Prof. alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Kita mulai lagi ya, Prof, ya, event LDT 10 EA ini, Prof. Ya, Bu. Kok lumayan tuh, Ibu. Kan masih kepala di 17 kan? Masih PLT kan? Iya, sampai 3 bulan, Prof, sampai Maret, insya Allah. Nah, ya, kan bisa didorong kawan-kawan untuk ikut. Saya kira kawan-kawan di LDT 17 pingin ikut lah terus. Orang Ya, lain aja ikut, masa kita yang sebagai penggagas tidak meramaikan, ya enggak? iya, iya, iya. Karena sejarahnya kan sejarah kita 4 provinsi ini. Iya, iya. Mudah-mudahan, Prof, gitu, Prof. Pak diajak Pak itu, Bu, tapi beliau enggak di sini lagi ya untuk untuk SC Pak Pak Safrinaldi, yang sulit juga kalau kita ajak SC. Beliau kan enggak di Iya, LDK 10 lagi kan. iya, iya. Insya Allah besok bertemu beliau itu, Prof, nanti disampaikan. Mudah-mudahan masih mau lah beliau kan. Oh ya, mau lah insya Allah. Nanti saya telepon juga beliau. Amin, amin. Makasih, Prof. Ya. Izin Bapak Ibu, Pak Rektor UM Jambi sudah konfirmasi hadir, cuman lagi ada masalah teknis nih, suara kita nggak kedengaran sama tim yang dari Jambi, mungkin lagi diperbaiki sebentar lagi. Selamat siang Pak Bagio. Pak Sugi ada tadi, tapi belum ada wajahnya kelihatan. Pak Sugi. Siap, Pak Albert. Oh iya, Sedang makan. Sedang makan. oh sedang makan, iya, iya. Sedang makan sebentar. Oh iya, lanjut Pak, lanjut Pak. Pak Sugi, gimana kabar Pak Sugi? Ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Aman terkendali kah? Alhamdulillah. Pak Sis, apakah sudah terdengar suara kita? Masih belum? Ya Bapak Ibu, kita sambil menunggu eh, tim dari Universitas Muhammadiyah Jambi. Selamat siang Pak Sis, masih belum terdengar suara kita? Halo ya. Kalau nggak minta pakai HP aja, pakai HP biasanya lebih daripada Ya, pakai Zoom di kan kadang-kadang jaringan di sana. baik Prof. Di meja, di meja, Mbak. Di meja.
Apa kamu udah? Mohon konfirmasi Bapak Ibu, apakah suara kita terdengar? Terdengar Pak Bet. Oh ya, baik. Makasih Bu. Terdengar Bapak. Oh, baik, makasih Bu. Tapi ini bikinan kayu loh. Pak Sugi, masih udah kedengaran suara kita? Alhamdulillah Pak Albert. Baik, UM Jambi sudah dapat suara. Baik, terima kasih alhamdulillah. Izin Bapak Ibu, apakah kita mulai saja, Bu Kepala? Ya, siap Pak Albert. Prof. Siap. Julian? Mulai Ya, ya, Bu. oke. Ya, Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala LT wilayah 10 dan wilayah 17, Bu Afdalisma. Yang selanjutnya yang terhormat pengarah Entrepreneurship Award kita Prof. Musliar Kasim, dan selanjutnya yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Jambi dan Ketua Stikes Hang Tuah Tanjung Pinang yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Erna dan ditemani oleh tim-tim tangguh dari Stikes Hang Tuah yang ada di layar. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Forkomawa, Pak Sugi, Pak Bagio, tim dari Stikes Hang Tuah dan tim dari UM Jambi, selamat siang. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada siang ini dalam rangka sesuai dengan agenda yang ada di Zoom, rapat penutupan kepanitiaan EA 7 2023 dan persiapan pelaksanaan EA 8 tahun 2024. Salat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Izin Bapak Ibu, kami share screen. Jadi untuk agenda pada siang hari ini ada dua agenda besar. Yang pertama adalah penutupan kepanitiaan EA 7 2023 dan agenda yang kedua adalah persiapan EA 8 2024. Dan selanjutnya terkait dengan penutupan kepanitiaan EA 7 2023, terlebih dahulu kami minta waktu dan tempat Ibu Kepala memberikan pengantar dari Ibu Kepala. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Albert. Suara saya terdengar jelas di Jambi sana Bapak Ibu. Siap, terdengar Bu. Di Tanjung Pinang Alhamdulillah. terdengar Bu Erna? Di Tanjung Pinang terdengar suara saya Bu? Kedengaran. Oh, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Terima kasih Albert atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, semoga sehat selalu dan sejahtera selalu. Yang kami hormati tentunya pembina sekaligus penggagas kegiatan EA ini. Alhamdulillah sudah hadir Prof. Musliar Kasim dan Prof. Heri yang mungkin sebentar lagi bergabung. Kemudian yang kami hormati Ketua Stikes Hang Tuah Tanjung Pinang, Ibu Wiwi yang tadi berhalangan hadir, yang hari ini diwakili oleh Bu Erna beserta seluruh jajaran panitia EA 7 2023 yang luar biasa sukses melaksanakan kegiatan EA ke-7 tahun 2023 yang juga menjadi host tuan rumah pelaksanaan EA 7 tahun kemarin ya. Kemudian yang saya hormati juga Rektor UNJ Universitas Muhammadiyah Jambi, Bapak Hendra Kurniawan beserta seluruh jajaran panitia EA 8 tahun 2024 yang tahun ini menjadi host atau tuan rumah pelaksanaan EA ke-8 2024 ini. Yang saya kira sudah mempersiapkan juga jauh-jauh hari ini. Nanti kita dengarkanlah paparan dari tim EA UM Jambi.
Kemudian yang saya hormati Ketua atau Kabak Umum LDT 10 Ibu Rahmi, Ketua Tim Kemahasiswaan LDT 10 Bapak Albert beserta seluruh jajaran kemahasiswaan yang hadir pada hari ini. Kemudian yang teristimewa juga Ketua dan anggota Forkomawa Wilayah 10 Padang, Riau, Kepri, dan Jambi, Bapak Riko, Bapak Sugi, Bapak Bagio, Bapak Karol, Bapak Siswoyo, dan Ibu Atik. Ini tim yang luar biasa, ini peran sertanya. Kemudian seluruh panitia bersama, baik dari LDT 10, Stikes Sang Tua Tanjung Pinang, dan dari Universitas Muhammadiyah Jambi yang berkesempatan hadir pada Zoom pada hari ini. Pertama sekali tentunya kembali mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya, atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat bertatap maya lewat media Zoom ini dalam rangka melaksanakan dua agenda. Pada rapat kita ini yang pertama adalah pembubaran panitia EA ke-7 yang alhamdulillah telah sukses dilaksanakan oleh tuan rumah Stikes Sang Tua Tanjung Pinang. Yang kedua adalah agenda berikutnya persiapan pelaksanaan kegiatan launching EA ke-8 2024 yang menjadi host atau tuan rumahnya adalah Universitas Muhammadiyah Jambi. Selanjutnya sholawat bering salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya ke alam yang berpengetahuan seperti saat ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rapat pertemuan kita kali ini sesuai dengan agenda kita tadi adalah pertama membubarkan panitia bersama yang telah sukses melaksanakan kegiatan EA 7 tahun 2023. Malam anugerah yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 November 2023 ini betul-betul luar biasa. Dan pada malam anugerah tersebut juga sudah dilaksanakan serah terima bendera Pataka EA kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Jambi sebagai host atau tuan rumah pelaksanaan EA 8 tahun 2024 ini. Untuk itu saya sebagai pimpinan dan keluarga besar LLDT Wilayah 10 dan 17 ya, sementara mengucapkan terima kasih kepada pembina dan penggagas EA ini, Prof. Musliar Kasim dan Prof. Heri yang telah memberikan saran masukan, bimbingan sehingga pelaksanaan EA ini berjalan dengan lancar dan sukses. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada Ketua Stikes Sang Tua Tanjung Pinang beserta seluruh jajarannya, Ibu Erna dan seluruh jajarannya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Forkomawa Kepri, Pak Karol, Pak Happy, dan Forkomawa LLDT Wilayah 10, Padang, Pak Riko, Pak Sugi dari Jambi, Pak Sis, dan Bu Atik, serta yang saya banggakan tentunya teman-teman LDT Wilayah 10, Bu Rahmi, Bu Eli, Albert, Ina, dan semua teman-teman atas peran aktifnya menyukseskan event nasional tersebut. Sehingga seperti kita lihat bersama, event tersebut kemarin juga berjalan dengan lancar. Nah, pada kesempatan ini saya sebagai pribadi dan juga atas nama pimpinan LDT Wilayah 10 menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin jika dalam pelaksanaan EA 7 2023 kemarin, mulai dari persiapan launching sampai dengan malam puncak, malam anugerah, ada khilaf sebagai manusia yang mungkin kurang berkenan selama berinteraksi, baik ucapan dan perbuatan. Untuk itu saya dan kami LDT Wilayah 10 juga mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya agenda kedua rapat kita adalah tentunya membahas persiapan kegiatan launching EA 8 tahun 2024 dengan hostnya UM Jambi. Saya dan kita semua yakin dan percaya tim dari UM Jambi dengan Forkomawa Jambinya yang sudah berpengalaman untuk melaksanakan beberapa event EA ini sudah memulai persiapan-persiapannya. Dan kebetulan alhamdulillah saya juga sudah hadir dalam rapat persiapan sebanyak 2 kali selama saya berada di Jambi. Dan ini kita lihat nanti bersama Bapak dan Ibu paparan dari UM Jambi, mohon saran masukan juga dari Prof. Musliar dan Bapak Ibu semuanya. Semoga kegiatan EA 8 ini agak berbeda ya Bapak dan Ibu karena nuansanya sudah ada implementasi pemekaran LDT 10 dan 17. Mudah-mudahan dengan bermekarnya ini tidak mengurangi semarak dari pelaksanaan EA 8, tapi justru akan menambah semarak
pelaksanaan EA ke-8 tahun 2024 ini. Mungkin dari saya sementara demikian, Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Kepala, Bu Afdalisma atas sambutannya. Dan kemudian mungkin selanjutnya ada semacam pengantar dari Ketua Stikes atau dari yang mewakili Bu Erna. Mungkin waktu dan tempat kami persilakan. Ya, kedengaran Bu, cuman masih agak jauh, agak didekatkan sedikit boleh Bu. Oh ya, baik Bu. Assalamualaikum Pak Albert. Ya Bu Erna, dari bawah itu bagus suaranya Bu, jelas. Yang dari PC sendiri. Mohon maaf sebelumnya. Izin Bu Erna, itu yang di laptop yang dekat Ibu masih mute. Ya, boleh di unmute dulu Bu. Ya, oke. Pak Bagio, saya lupa nyampe salam tadi. Pak Bagio, selamat siang. Assalamualaikum Bapak Ibu, izin Ibu Afdalisma, Prof Ya. dan Bapak Ibu yang ada hadir di hari ini. Mohon izin Bapak Ibu, ini karena kita lagi hujan petir jadi sinyalnya hilang timbul. Dengar Pak Albert? Baik, masih kedengar Bu, nggak apa-apa Bu. Sudah suaranya masih terdengar. Ya, baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami. Izin saya mewakili Ketua Stikes yang kebetulan saat ini lagi ada kegiatan bersamaan di Batam, jadi tidak bisa menghadiri acara untuk penutupan sekaligus pembubaran panitia EA ke-7. Mungkin sedikit kata-kata sambutan yang sebenarnya ini adalah ungkapan dari perasaan bahagia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami dari Stikes Hang Tuah khususnya menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk Stikes sebagai tuan rumah host untuk pelaksanaan EA ke-7. Dan juga terima kasih atas kesempatan juga yang diberikan sehingga menghadirkan pengalaman yang luar biasa untuk kami selaku tuan rumah untuk pelaksanaan EA ke-7 tingkat nasional yang seperti mimpi diberikan kesempatan untuk kami, dan alhamdulillah dengan kerjasama yang luar biasa, dengan dukungan yang luar biasa dari Kopertis, khususnya juga dari Forkomawa, terutama Pak Carol. Terima kasih banyak karena selama ini terus memantau perkembangan dari mulai untuk pelaksanaan launching
sampai dengan acara anugerah selesai. Izin Ibu sedikit sharing sampai malam itu jam 1 saya masih didampingi oleh bapak-bapak Forkomanga semua, Pak Sugi, Pak Riki gitu, Ibu izin. Jadi itu kenangan yang luar biasa, terutama buat saya pribadi, buat teman-teman yang lain juga luar biasa Ibu. Ketika kondisi hujan, tamu-tamu juga harus kita perhatikan, harus kita care bagaimana lari ke sana, lari ke sini panitianya. Tapi alhamdulillah karena kerjasama yang luar biasa, alhamdulillah ketika acara malam anugerah selesai, kami banyak mendapatkan chat WA pribadi dari yang hadir, terutama karena mereka merasa sangat bahagia sekali bisa menghadiri acara EA ke-7, terutama di Stikes. Jadi itu suatu kebanggaan juga buat kami, suatu kebahagiaan yang mungkin tidak bisa juga diungkapkan dengan kata-kata untuk mencerminkan rasa bahagia kami. Tak lebih tak kurang, Bapak Ibu mohon maaf karena tidak ada gading yang tidak retak. Jadi kami pastilah banyak kekurangan kami dan saya mewakili Ketua Stikes, mewakili teman-teman panitia semua memohon maaf jikalau dalam pelaksanaan kegiatan EA mulai dari launching sampai anugerah mungkin ada sikap perilaku kami, sambutan kami, pelayanan kami yang mungkin tidak sesuai seperti yang diharapkan. Mohon izin, mohon maaf untuk dimaafkan. Mudah-mudahan yang diambil dan yang dikenang adalah keindahan, kebahagiaan. Jadi kekurangan mohon izin dibuang aja Ibu, Bapak Ibu. Karena itu tadi, karena pastilah ada hal-hal yang tidak sesuai seperti yang diharapkan. Itu saja barangkali Bapak Ibu, saya mewakili Ketua Stikes dan juga teman-teman sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan kami juga berdoa, ikut mendoakan semoga untuk kegiatan EA ke-8 nanti di Jambi lebih meriah lagi, lebih sukses lagi dan semoga kenangan juga lebih banyak lagi yang bahagia-bahagia, yang indah-indah. Itu saja Ibu. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Erna dari Stikes Sangat Tanjung Pinang. Mungkin sebelum kita lanjut, mungkin boleh Bu Kepala di tanggapan Ibu sebelum kita Sama-sama lanjut. Bu, ya, sama-sama Bu Erna, kami tadi sudah sampaikan, kami juga tidak ada gading tidak retak ya. Kami juga mengucapkan permohonan maaf jika selama interaksi kita dalam pelaksanaan launching ini ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Kami juga mohon maaf dan kami juga mengucapkan selamat ini. Luar biasa Stikes Sangkla Tanjung Pinang dan pesan yang diterima bukan saja lewat WhatsApp pribadi Ibu dari Stikes, kami LDT juga mendapatkan pesan yang luar biasa, kesan dari teman-teman kepala LDT Bu. LDT 1 yang berkesempatan hadir dan LDT 14 dari Papua sana. Alhamdulillah launching kemarin itu dihadiri oleh LDT dari Sabang dan LDT dari Papua. Dan mudah-mudahan nanti di LDT di EA ke-8 ini semua kepala LDT itu hadir ya. Ini saya juga akan sounding juga kepada rekan-rekan Kalem. Mungkin demikian Bu Erna, terima kasih sekali lagi Bu Erna. Baik, terima kasih Bu Kepala, Bu Erna. Ya, mungkin untuk informasi tambahan, alhamdulillah untuk pelaksanaan Anugerah Entrepreneur Award seluruh pembiayaan, alhamdulillah sudah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan itu sudah terbiayai oleh anggaran kas EA dan alhamdulillah sudah tercukupi semuanya dan dibantu juga oleh beberapa anggaran yang dibiayai oleh DIPA, LDT seperti hadiah. Dan mungkin untuk penutupan kepanitiaan mungkin izin Bu Kepala sudah cukup ya Bu ya? Ya, baik. Baik, izin Bapak Ibu berkenan sebelum kemudian kita lanjutkan untuk agenda kita yang kedua untuk persiapan EA 7 2024. Mungkin ada arahan lagi Bu untuk EA 2024 Bu? Untuk EA 2024 mungkin ke langsung ke Prof. Sudar aja dulu Bu.
Langsung Prof. Musliar. Ya, baik. Izin Prof, waktu dan tempat Prof, mohon arahannya untuk pelaksanaan persiapan EA 8 2024. Waktu dan tempat kami persilakan Prof. Baik, terima kasih Albert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LDikti 10 ya, sama-sama kita hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Jambi, kemudian Bapak Ibu panitia baik dari SC, OC yang sudah hadir bersama-sama kita pada siang hari ini yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pada siang hari ini kita berbahagia dapat memulai kegiatan kita untuk EA 8 ini lebih awal. Januari kita sudah melakukan rapat pertama. Mudah-mudahan nanti pelaksanaannya lebih baik dari EA sebelumnya. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, khusus untuk UM Jambi ya. Yang penting saya sampaikan semangat terlebih dahulu. Coba bayangkan Bu, ini masih bergabung Ibu Masih Pak, masih Prof. dari Masih. Stikes, Masih Prof. Stikes masih. Coba bayangkan kawan-kawan dari Stikes itu Pak, Stikes perguruan tingginya Stikes ya, sekolah tinggi kesehatan, prodinya tidak berapa, semua anggotanya umumnya wanita, direkt ketua, wakil ketua wanita, hampir semuanya panitia wanita kecuali tendik yang laki-laki. Di Tapi pulau bisa lagi. melaksanakan acara yang luar biasa, Apa tuh? yang menurut saya tidak kalah jika dibandingkan dengan EA sebelumnya. Walaupun pada awalnya kita Kalem agak pesimis kita untuk pelaksanaan acara itu, tapi berkat semangat yang yang menggebu-gebu dari kawan-kawan Stikes Hang Tua, apalagi didorong oleh Bu Kalem dengan pendanaan yang luar biasa, karena Bu Kalem tentu merasa punya tanggung jawab. Yang EA 7 ini kan itu acara yang dari awal diikuti oleh Bu Kalem. Kalau yang 6 di Pekanbaru kan di penghujung ya, di penghujung ikut hampir di acara launchingnya saja Ibu Kalem ikut. Tapi EA 7 ini betul-betul dari awal diarahkan, kemudian dibimbing sampai ke pelaksana. Tentu punya beban juga kalau tidak sukses. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama kita bersama EA 7 sukses. Untuk itu saya berikan apresiasi kepada kawan-kawan dari Stikes Hang Tua Tanjung Pinang. Kemudian yang kedua, pelaksanaan ke depan EA 8 ini saya kalau bisa minta pensiun lagi di Bu Kalem. Tapi karena Bu Kalem sebagai komandan saya, Albert, kalau ditunjuk tentu tidak ada kata menolak, kecuali berhenti jadi rektor. Kalau berhenti jadi rektor itu tidak bisa disuruh-suruh beliau lagi. Tapi selagi menjadi rektor, apapun kegiatan di LLDikti 10, saya insya Allah akan selalu terlibat aktif sesuai dengan apa yang saya miliki. EA 8 ini menurut saya sudah kaji menurun bagi kita. Semua kita panitia, apalagi Pak Sugi dan kawan-kawan Forkomawa, dari awal ikut terlibat. Pak Sugi sebagai Ketua Forkomawa di wilayah 10, tentu punya tanggung jawab juga. Malu rasanya Jambi sebagai tuan rumah tidak sukses. Tapi rasanya menurut saya tidak terlalu banyak yang akan kita persiapkan yang belum kita kuasai. Sukses tidaknya sebuah acara tentu sangat ditentukan oleh berapa banyaknya peserta. Kita walaupun Dikti 17 sudah terbentuk, 2 provinsi tidak di dalam wilayah Dikti 10, tapi kita beruntung karena sejak EA 6 ya, sejak EA 6 sudah nasional, jadi pesertanya tentu sudah banyak. Apalagi kawan-kawan di wilayah 10 ini yang Kepri, Riau,
itu kan sangat dominan selama ini di dalam pelaksanaan. Dari segi peserta, dari segi apa namanya juara yang bisa diperoleh. Seperti kemarin UWIR itu juara tunggal ya, baik untuk proposal bisnis maupun untuk bisnis yang berjalan, dua-duanya disabet oleh UWIR. Nah, tentu saja ini membawa berkah bagi kita ya pelaksanaan EA ini. Nanti saya kira malu juga UWIR kalau tidak ikut dan kawan-kawan dari dua wilayah yang sudah berpisah secara administrasi dengan wilayah 10. Tapi karena ini sudah nasional, kalau kita informasikan lebih awal, ini sudah ada di kepala LLDikti seluruh Indonesia sudah ada nih. Apalagi Bu Kalem sangat aktif mengikuti rapat-rapat. Kalau tidak salah, Kalem ini rapat sekali sebulan Bu ya, 2 kali sebulan Bu ya. Kali 2 bulan, Prof. Sekali 2 bulan. 2 bulan tentu informasi ini bisa selalu, apalagi Bu Kalem kan bisa menggait, ya ikutlah acara ya kita kan sudah nasional dan segala macam. Nah, dari segi peserta saya rasanya tidak khawatir. Mungkin untuk sekarang karena kita mulai lebih awal, target kita itu 1.000 tuh minimal tuh, Albert, minimal 1.000 tuh minimal. Apalagi kawan-kawan kan merasa merasa pelaksanaannya ini baik dan tidak ada kong kali kong dalam menentukan juara. Tidak ada kong kali kong, tidak ada intervensi dari kepala. Oh, juara itu mesti Unitas A, juara 2 mesti, tapi tidak ada. Jadi fairness sudah terjaga dan diakui oleh orang, sehingga orang akan mau ikut, pelaksanaannya bagus, hospitality dari pelaksananya juga bagus, kemudian Bu Kalem juga bisa merangkul kawan-kawan dari LLDikti yang lain. Saya kok optimis rasanya untuk bisa kita lakukan. Nah, tinggal lagi yang ketiga ini yang perlu saya sampaikan dari segi tuan rumah. Tuan rumah kalau dapat dari awal lebih aktif. Lebih aktif kalau untuk peserta itu yang menyurati adalah Kalem, kepala LDikti wilayah 10. Akan menyurati kalau di wilayah 10 sampai ke perguruan tingginya kita surati Bu ya. Kalau untuk wilayah yang lain itu Kalem wilayah yang lain itu kita menyurati hanya ke Kalemnya saja. Tapi sementara Bu Kalem masih PLT di wilayah 17, kan bisa langsung sekarang disurati perguruan tingginya atas nama kepala PLT, kepala Dikti wilayah 17. Nah, itu rasanya yang tugas utama dari host dalam hal ini Universitas Muhammadiyah Jambi adalah pelaksanaan. Ada 2 pelaksanaan. Yang pertama launching kapan kita lakukan, seperti apa bentuk launchingnya. Kemudian yang kedua pelaksanaan itu sendiri. Saya kira pada waktu EA 7 kemarin Pak Rektor kan hadir. Rektor hadir sudah bisa melihat suasana seperti apa, baik pada waktu expo-nya maupun pada waktu malam anugerahnya. Nah, saya yakin di Jambi jauh lebih banyak perusahaan, perguruan tingginya lebih banyak juga dibandingkan di Tanjung Pinang. Karena Tanjung Pinang kan agak terisolir ya, maksudnya tidak banyak yang di pulau itu, kecuali di Batamnya. Ya, Kepri-nya banyak di sananya, sehingga untuk mobilisasi mahasiswa, dosen-dosen kan agak rumit. Nah, kalau Jambi kan tidak sesulit itu mobilisasi orang. Sehingga kita harapkan pada waktu launching dan pada waktu malam anugerah itu betul-betul meriah. Nah, saya akan merasa gembira sekali kalau EA ini terus berlanjut dan mendatangkan manfaat bagi mahasiswa, Karena target kita memang ingin menciptakan wirausaha yang terdidik yang berasal dari kampus. Inilah cikal bakal untuk mewujudkan entrepreneur yang educated. Itu harapan kita. Kita siap ya, Albert dan Bu Kalem,
untuk mendukung suksesnya pelaksanaan acara ini. Tidak usah ragu-ragu Pak, tidak usah ragu-ragu Pak Rektor. Contoh saja lah yang sederhana itu Stikes itu. Wanita semuanya di pulau lagi kok bisa sukses. Luar biasa itu. Saya tidak apa namanya, ketika kita agak meragukan di 3 bulan sebelum pelaksanaan, kok ketika pelaksanaan betul-betul membuat kita gembira semuanya. Gembira semuanya dan luar biasa yang dilakukan oleh beliau. Saya yakin UM Jambi bisa melaksanakan. Insya Allah lebih dari itu, bukan untuk mengalahkan. Mohon maaf Ibu apa yang dari Stika semuanya, kita berkompetisi untuk bagus. Kalau dapat EA8 lebih baik dari EA7. Kita begitu semuanya selalu. EA7 lebih baik dari EA6. EA6 lebih baik dari EA5 dan segala macam. Itu saja pesan dari saya ya, untuk UM Jambi. Yakinlah Bapak bahwa acara ini hostnya saja yang Bapak. Semuanya kita kepanitiaan bertanggung jawab. Jadi andai kata ada masalah kita bicarakan bersama-sama, malah untuk hal-hal yang kecil pun kita bicarakan. Umpamanya seperti apa desain spanduk, seperti apa desain acara, apa modelnya dan segala macam, kita bersama-sama memutuskan. Mudah-mudahan dengan kebersamaan yang sudah terbentuk selama ini tidak ada keraguan bagi kita untuk melaksanakan EA8 tahun 2024. Sekarang begitu Ibu, Bapak dan Ibu semua, mohon maaf andai kata apa yang saya sampaikan kurang berkenan bagi kita bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Musliar atas arahannya terkait pelaksanaan EA7 2023 dan persiapan EA8 2024. Untuk selanjutnya mungkin ada sambutan dari Rektor Universitas Muhammadiyah Jambi. Kepada Pak Rektor, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Albert. Kedengaran Pak ya? Jelas Pak, jelas terdengar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama kita aturkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa mengadakan 2 kegiatan sekaligus, yaitu penutupan EA ke-7 dan rapat persiapan EA ke-8. Salawat dan salam tidak lupa selalu kita sampaikan pada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bu Kepala LLDIKI 10, Bu Afdalisma. Kemudian yang kami hormati juga Profesor Musliar Kasim yang tadi sudah memberikan motivasi yang luar biasa untuk kami sebagai host tahun ini. Kemudian juga pada yang kami hormati Koordinator Forkomawa Pak Sugi yang sudah hadir di Zoom. Kemudian Forkomawa Jambi Pak Siswoyo, Forkomawa Subar Pak Mahmud, kemudian Forkomawa Kepri Pak Carol, dan Forkomawa Riau Pak Bagio. Setelah kami mendapatkan arahan dari Bu Kalem ketika pelaksanaan di acara EA ke-7 dan kami ditunjuk sebagai tuan rumah, tentu ini menjadi sebuah tantangan luar biasa bagi Universitas Muhammadiyah Jambi untuk menjadi host pada kegiatan EA ke-8. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Kalem dan juga Prof. Musliar Kasim terkait dengan persiapan EA ke-8. Ini apa yang disampaikan Prof. Tentunya ini menjadi motivasi dan challenge juga bagi kami di Universitas Muhammadiyah Jambi. Agak berat juga Prof. Membandingkan Tanjung Pinang dan UM Jambi, tapi ini jadi motivasi bagi kami Prof. Agar bisa menjadi lebih baik lagi dalam hal pelaksanaan EA. Dan kami memang sudah bertekad bersama juga dengan kawan-kawan
PTS di Provinsi Jambi untuk sama-sama mensukseskan EA ke-8 tahun 2024 ini. Di bulan Desember kemarin kami sudah rapat juga di Universitas Muhammadiyah Jambi untuk mengadakan persiapan awal yang nanti tentunya akan kami koordinasikan juga dengan Forkomawa dan juga LL Dikti 10 untuk mendapatkan masukan, arahan, saran untuk lebih menyempurnakan persiapan dari EA ke-8 ini. Dan kebetulan kemarin sewaktu acara wisuda Universitas Muhammadiyah Jambi, Bu Kalem juga hadir dalam wisuda tersebut. Terima kasih Bu Kalem sudah menghadiri acara wisuda Universitas Muhammadiyah Jambi. Kebetulan pada acara tersebut hadir juga Bapak Sekda Provinsi Jambi dan kita sudah berkomunikasi dengan Pak Sekda. Mudah-mudahan ada support yang baik, ada support yang besar yang kita harapkan dapat dimaksimalkan dari pemerintahan Provinsi Jambi untuk mendukung pelaksanaan EA ke-8 tahun 2024 ini. Bapak Ibu sekalian, tentunya kegiatan EA ke-8 ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya koordinasi yang baik juga dari semua pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan EA ke-8 ini. Kami sebagai tuan rumah tentunya butuh masukan, arahan, terutama juga pengalaman-pengalaman berharga dari Stikes Hang Tuah di Tanjung Pinang, agar kami bisa menyempurnakan, bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang kiranya masih menjadi evaluasi dalam pelaksanaan EA ke-7. Tentunya kami butuh masukan-masukan tersebut dan mudah-mudahan di rapat hari ini kita mendapatkan masukan arahan dari Bu Kalem, kemudian dari Prof. Musliar Kasim, kemudian dari Forkomawa, dan juga dari kawan-kawan dari Stikes Hang Tuah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk awal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas sambutannya. Mungkin untuk selanjutnya kita berdiskusi secara terbuka ya Bapak Ibu, mungkin terkait bagaimana kita strategi pelaksanaan atau bagaimana kita untuk mensukseskan pelaksanaan EA 4 ini. Mungkin yang pertama agendanya tentang kepanitiaan. Mungkin ada arahan dari Bu Kepala Bu untuk kepanitiaan ini. Prof. Musliar. Ya Bu, silakan Bu. Panitian seperti biasa, rasanya yang disampaikan Prof. Musliar tadi ini kan ibaratnya sudah kaji menurun ya Prof, yang lain ini sudah terbiasa ya. Kita libatkan kepanitiaan dari Forkomawa, tentunya LDT dan UM Jambi, dan tentunya juga dari apa ya biasanya dari LDT, Forkomawa dan UM Jambinya. Seperti itu, Bet. Rasanya nggak masalah, Bet. Nanti kepanitiaan lengkapnya kita akan susun kemudian. Baik, mungkin nanti izin Pak Sis, mungkin boleh nanti kita koordinasi, boleh dikirimkan nama-nama panitianya, mungkin agar kita bisa bikin SK panitia bersamanya Pak Sis. Siap Albert, kami sedang mempersiapkan dan dalam waktu dekat akan kami ajukan ke Pak Albert untuk mendapat penambahan dalam kepanitiaan dari LLDT dan mudah-mudahan bisa segera di SK-kan. Terima kasih Pak Albert. Baik Pak Sis, terima kasih. Dan selanjutnya poin kedua tentang pedoman EA. Jadi izin Bapak Ibu, kemarin waktu pelaksanaan EA 7 ada beberapa saran dari beberapa juri dan reviewer pedoman sebelum pelaksanaan EA selanjutnya mungkin ada pembahasan dulu dengan pakar-pakar atau setidaknya juri-juri yang melaksanakan EA di EA 7 itu untuk menyempurnakan pedoman EA 8. Misalnya seperti kategori penilaian dan terutama di aspek bisnis berjalan itu apakah ada semacam apa ya kemarin waktu itu yang menjadi perdebatan juri waktu tahap penilaian final. Izin. Ya Pak.
Ya, Prof. Masalah izin ketika itu. Ya, izin. Soal Nah, izin. apakah izin ini termasuk jadi Jadi, penilaian? jadi sekaitan dengan itu, ringkas saja. Ya, Kalau ya, Prof. dapat Bu Kalem, kita kita undang juri-juri yang apalah ya, yang sudah terlibat selama ini, juri tetap, kemudian kalau bisa juri yang dua periode sebelumnya, yang dari luar, namanya dari yang di apa, Hang Tua sama yang di Lancang Kuning, yang eksternal. Kalau internal kan yang sudah biasa dari UNAD dan UNP kalau tidak salah yang biasa Ya. kita ambil I- untuk mengevaluasi itu. Ya, Nah, betul, kita Prof. undang dengan Zoom saja sehingga beliau tidak terlalu repot Ya. gitu ya. Ya, baik, Prof. Kalau bisa dijadwalkan Bu Kalem kapan sebaiknya Bu Kalem supaya kita di dalam menyusun panduan lebih awal. Karena kalau dapat Februari ini sudah terkirim brosur kita seperti apa Baik, yang akan mereka susun ya. Kalau baik. Ibu setuju, kapan kita rapat Bu dengan ini untuk memperbaiki brosur kita, buku panduan, kemudian sistem penilaian. Ya, Prof. Tergantung jadwal Bu Kalem. Ya. Kita dengan saja, dengan Zoom saja. Ya, baik, Iya. Prof. Baik, Prof. Kita ingin secepatnya juga, Prof, karena memang ini saya pikir teman-teman dari UM Jambi juga sudah punya beberapa Prof, yang konsep ya. Mungkin nanti bisa ditayangkan Pak Sis. Kita berharap ini kalau perbaikan pedoman itu kita lakukan bulan ini juga bisa, Prof, karena bisa lewat Ya, Zoom. ya. Kita mengantisipasi nanti di sebelum 10 Maret ini kan kita belum puasa nih, Prof. Nah, Ya, persiapannya kita sudah rapi dulu sebelum itu, Prof. ya, ya. Baik, Prof. Izin, Prof. Terserah kalau bisa kita patok jadwalnya sekarang, Bu. Minggu Kalau Ibu besok mau bisa. Jumat pagi bisa. Jumat pagi. Saya. Kebetulan ada kegiatan di 17, Prof. Jadi memang ada Oh ya, kegiatan ya. Ya. oke. Izin, Minggu Bu. besok bisa, ya. Mungkin Abe coba hubungi beberapa juri dulu. Kita sounding, kita akan melaksanakan mungkin minggu depan kalau mereka oke, nanti Abe infokan di grup bagaimana, Bu. Oke. Ya, Prof. Minggu depan bisa, Prof. Oke, Prof. Ya, bisa, Baik. bisa, Bu. Ya. Ya, baik. Baik, Prof. Atau kita patok, mungkin tidak mungkin Ibu Kala menyisihkan waktu dengan beliau. Ya. Beliau yang kalau dapat kita beritahu dari awal, umpamanya tanggal 30, Bu. Kan masih 1 minggu dari sekarang itu. Insya Kalau Ibu Allah, ada Prof. waktu, Insya Allah, Prof. tanggal 30 itu dibuat surat kepada beliau, buat link Zoom-nya sekalian, kita undang beliau. Umpamanya jam 9 atau jam 10 itu. Tanggal berapa tadi, Prof? Izin, Prof? 30 Januari. 30. 30 hari Selasa ya, Prof, 30 Januari. Ya, seminggu dari sekarang. Kalau kita patok seminggu, biasanya Ya. mereka meluangkan waktu lah. Ya. Jam berapa? Jam 10, Bu? Iya, bisa, Prof. Insya Allah. Jam 10 sampai ya. selesai. Oke. Baik. Ya. Baik, terima kasih, Prof, Bu Kepala. Dan juga ada yang kedua, ini usul dari tim kemahasiswaan ya, Bu Kepala, Prof. Jadi kan kita sudah melaksanakan EA dari 1 sampai 8. Memungkinkan nggak apakah kita di EA 8 ini ada semacam inovasi baru. Jadi yang kami usulkan, ini baru usul, Prof. Kami usulkan itu untuk juara itu ada per segmen. Jadi segmen industri makanan, segmen industri IT, segmen industri jasa. Nah, jadi pemenangnya itu nanti di masing-masing kategori itu, Prof. Jadi pas dia di final nanti dia bersaing sesama industrinya. Jadi makanan sama makanan berlomba, jasa sama jasa berlomba, barang-barang atau TI produk-produk dia saling, jadi masing-masing itu ada pemenang per kategorinya. Itu Boleh juga, tapi tetap juara umumnya ada, Ber. juara umumnya ya, Pak ya. Ya, umpamanya juara untuk kategori makanan siapa juara, tapi juara umumnya tetap ada. Oh, baik. Ya. Mungkin Kalau enggak, gimana kita ngasih juara umumnya? iya.
juara satu dua-duanya. sembari dibahas di perancangan pedoman nanti ya Prof ya bersama juri-juri Oke, lain. iya, Ya, iya. baik. Ah, ya, ya. Baik, untuk ada usulan inovasi yang kedua Prof. Jadi kemarin di tim kemahasiswaan mengusulkan kegiatan AI kita ini terintegrasi MBKM. Bagaimana nanti finalis dari Entrepreneurship Award ini kalau dia lolos sebagai finalis, dia bisa mendapatkan SKS, mendapatkan nilai di mata kuliah kewirausahaan di perguruan tinggi asalnya, mungkin minimalnya B misalnya. Nah, itu memungkinkan nggak kira-kira Bapak Ibu Prof? Kalau itu sangat dianukan kepada perguruan tinggi masing-masing, Mbak. Kita tidak bisa manukan. Malah kalau tidak salah saya di Fakultas Ekonomi UNAN itu, siapa mahasiswanya yang masuk ke PKM kewirausasahaan, ada Ya. PKM yang 8 itu, dia bebaskan kalau tidak salah di dalam membuat tugas akhir. So dianggap itu tugas akhir. Itu sangat tergantung kepada perguruan tingginya. Kalau dipikir-pikir kan benar juga itu. PKM itu kan sudah level nasional. Dapat pendanaan, apalagi diundang untuk ikut PIMNAS, itu kan jauh lebih bagus daripada skripsi yang akan dibimbing oleh dosen. Nah, kita itu mungkin Ibu Kalem menyampaikan saja kepada perguruan tinggi, kita tidak bisa makanya dalam raker Bu Kalem menyampaikan bahwa AI ini kan suatu hal yang positif ini dalam program MBKM, apalagi skripsi sekarang kan sudah diserahkan ke perguruan tinggi apakah S1 akan menggunakan skripsi atau tidak. Nah, didorong saja supaya mahasiswa tertarik untuk ikut ini gitu. Jadi kalau dia sudah lolos masuk ke finalis, kalau kita masuk finalis saja kita kan 10-10 diundang tuh Bet. Sudah masuk mereka ke 10 finalis itu, pokoknya sudah bebas, itu sudah bagian dari tugas akhir mereka. Atau seperti yang tadi dianggap itu sudah 3 SKS mata kuliah kewirausahaan. Ya. Itu perguruan tinggi kita tidak bisa mengintervensi itu, Kita nggak bisa termasuk intervensi ya kan? Prof ya. Ya tidak bisa intervensi. Itu karena kurikulum itu wewenang dari perguruan tinggi masing-masing. Tapi didorong oleh Bu Kalem untuk itu boleh. Di dalam rangka Bu Kalem bisa menyampaikan itu Bu Kalem. Terima kasih. Baik, makasih Prof. Baik. Dan selanjutnya mungkin ada tambahan dari tim kepanitiaan dari Universitas Muhammadiyah Jambi untuk Pak Sugi dulu, Prokomawa, apa syarat Prokomawa Oh ya. supaya banyak yang ikut. Oke. Ya. Silakan Pak Sugi. Baik, Beliau masih kekenyangan nggak Pak Sugi? ya Prof baru selesai jadi tadi ada acara juga. Terima kasih Pak Albert, Bu Kalem yang saya hormati, Prof Musliar yang saya hormati, Bapak Ibu, kepanitiaan di dalam kegiatan Entrepreneurship Award yang ke-8, dan terima kasih kepada Stikes Hang Tuah yang sudah sukses melakukan kegiatan EA ke-7. Sangat sukses, saya pikir begitu. Sangat sukses untuk EA ke-7 kemarin di tahun 2023. Selamat dan sangat sukses sekali, sangat baik sekali. Mungkin ini akan ditiru sama kawan-kawan. Kalau kata Pak Mus tadi, ya masa para serikandi aja sudah mampu ya Pak ya. Nah, ini yang di apa juga banyak yang bapak-bapak, ibu-ibunya juga. Saya pikir ini juga sangat baik sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Rektor UM, di dalam persiapan apa yang disampaikan tadi, saya mencatat untuk bagaimana tanggal launchingnya. Mungkin kita harus sudah ancar-ancar, nanti ditambahkan waktu, harus dijelaskan juga kapan rencana launching untuk 2024 EA yang ke-8 ini. Sehingga kita semua bisa menargetkan kapan kita akan rapat berikutnya, kemudian kapan kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan rapat internal, kemudian internal Jambi, mungkin begitu. Karena di sini Pak Sis juga sebagai Forkomawa LLD Forkomawa Jambi, nanti bisa mengkoordinir kawan-kawan yang di Jambi secara keseluruhan, karena di Jambi
siap pada umumnya, tinggal bagaimana Pak Sisnya nanti berkoordinasi dengan kawan-kawan Forkomawa se-PTS Jambi gitu. Nah, kegiatan ini memang benar apa yang dikatakan Pak Mus tadi, bahwasanya kita sudah terpecah ataupun kita sudah terbagi. Oleh Bu Kalem juga sudah dijelaskan bahwasanya ada 2 wilayah sudah terbagi, yaitu Sumbar dan Jambi, Kepri dan Riau, begitu. Nah, walaupun demikian kita tetap berharap karena kegiatan ini skalanya nasional, kawan-kawan yang baik yang dari Kepri maupun Riau, yang di sini ada Pak Karol datang, ada hadir juga Pak Karol, ada juga hadir Pak Bagio selaku Forkomawa Riau dan Kepri, dan ada Pak Riko dari Forkomawa LL Dikti juga. Nanti kita mintakan masukannya untuk mempersiapkan juga menyokong kawan-kawan yang ada di wilayah 17. Ya, menyokong untuk di wilayah 17. Nah, mungkin juga dari hal-hal ini apakah juga tidak perlu dipertimbangkan lagi hal-hal lainnya? Mungkin nanti Pak Ketua EA ke-8 bisa menyampaikan apa-apa saja yang perlu dapat masukan. Karena sudah wilayahnya sudah dibagi 2 gitu. Karena jumlah di wilayah 10 itu separuhnya daripada jumlah total keseluruhan. Kemarin lebih banyak Riau dan Kepri, sehingga Jambi ada beberapa separuh dan mungkin tidak sampai separuhnya. Begitu dari jumlah total keseluruhan perguruan tinggi yang ada di wilayah 10 sebelumnya, Sumbar, Riau, Jambi, dan Kepri. Nah, ini juga menjadikan satu pertimbangan. Kalau kata Pak Mus tadi, di Jambi ada beberapa perusahaan-perusahaan dan segala macamnya untuk mencari. Saya tangkap itu bagaimana kita untuk mencari anggaran, dana, dan sebagainya. Tadi Pak Rektor juga sudah bincang sama Pak Sekda kemarin. Insya Allah adalah titik terangnya Pak Rektor ya. Nah, Pak Sis juga harus menjelaskan, kepanitiaan juga harus sudah menjelaskan untuk kelanjutannya, metodenya bagaimana di dalam pelaksanaan kegiatan EA ini. Nah, kalau kemarin kan kita metode penilaian usaha berjalan itu di tenda itu saja. Tapi kalau saya kecenderungan yang seperti yang di Batam sebelumnya, Pak Albert. Jadi ada presentasi betul, begitu nah. Jadi tidak hanya datang 3 menit selesai, 2 menit selesai gitu loh. Jadi memang paparannya tuh nggak begitu jelas gitu, apa yang mau dipaparkan segala macam. Oke, di tendanya tetap ada stand-nya gitu. Jadi stand lapangannya, kemudian stand paparan. Saya pikir begitu, itu lebih baik saya pikir. Karena nuansanya tidak dapat. Jujur saya katakan yang seperti yang waktu di Riau, malah kami ditinggalkan itu. Umbari itu ditinggalkan terakhir di penilaian. Itu pun karena saya telepon ulang panitianya kok ada 4 dalam lingkungan itu tidak dinilai gitu, tidak dinilai dengan alasan setelah ditelepon, ya Pak nanti kami ulang lagi katanya begitu. Nah itu ini menjadi suatu kekeliruan saya pikir. Nah ini menyebabkan jadi pembelajaran dan kemarin juga itu sebenarnya bagus ya, sangat bagus, tetapi saya menilai terlalu singkat. Bertanya di tempat lokasi dengan penjualannya begitu, kemudian langsung penilaian. Saya pikir nggak sampai 10 menit itu Pak, karena saya mengikuti penilaian itu. Oh sebentar sudah. Ada yang cuma 1 bertanya, yang lain menconteng saja begitu menilainya. Nah, untuk yang usaha berjalan, bagaimana kalau saya usulkan kembali untuk besok itu metodenya tetap seperti yang kita laksanakan di Batam. Waktu itu dengan presentasi. Yang presentasi di Ibnu Sinah itu. Di Ibnu Sinah atau di mana itu kemarin tuh? Yang Lancang kuning Pak. Lancang kuning. Enggak Pak, lancang kuning kita di lapangan juga Pak. Itu yang saya protes itu Pak. Itu enggak fair itu Pak. Lancang kuning bukan di dalam gedung itu, itu di yang atas. rencana usaha Pak. Itu rencana usaha. Oh iya. Nah itu yang sebelumnya kalau nggak salah gitu. Nah itu juga yang kemarin itu kurang fair gitu. Saya katakan itu kurang fair yang di lancang kuning penilaiannya. Baik, sangat baik kita lakukan, ada promonya di lapangan. Jadi setelah
wawancara secara khusus di ruangan 10 menit mungkin, 5 sampai 10 menit maksimal. Nah, 2 atau 3 menit kita cocokkan hasil wawancaranya itu di lapangan. Gitu loh. Jadi penilaian itu bisa objektif, bisa menilai secara keseluruhan. Jadi ada yang dinilai, ada yang tidak kalau langsung di lapangan. Dan itu wajib untuk di lapangan dia pamerkan bahan-bahan ataupun usaha berjalannya. Nah, itu untuk kegiatan Pak Arbet. Nah, kalau untuk rencana usaha itu baik sekali semua, sangat-sangat baik, semua tercover dengan pertanyaan dan sebagainya. Kemudian kepada kepanitiaan Jambi, kepanitiaan Jambi, saya selaku koordinator ketua LLDT untuk Forkomawa wilayah 10. Nah, ini kalau dapat kita berkumpul kembali untuk pertemuan yang Forkomawanya, malu kita sama Pak Karol nanti. Pak Karol itu yang membidanginya untuk kemarin di Kepri. Nah, kita kumpul secara keseluruhan. Nah, nama-nama itu yang kemarin kepanitiaan itu segera diberikan sama Pak Arbet sehingga susunan kepanitiaan untuk di-SK-kan sesegera mungkin. Karena waktunya, nah ini belum waktunya tadi belum diinikan, bukan. Saya pikir walaupun saya tahu waktunya kapan pelaksanaannya, mungkin nanti dari ketua atau dari Pak Rektor bisa memberikan tenggat waktunya kapan. Kemudian masalah yang kedua adalah mengenai sumbangan gitu ya, ataupun partisipasi dari wilayah 10. Nah, ini bentuknya bagaimana, mungkin yang Pak Ketua, Pak Siswoyo dan Pak Hendra bisa kemukakan saja di sini gitu. Jadi untuk selanjutnya kita bisa bergerak sebagaimana lazimnya untuk suatu kegiatan, sehingga kita bisa berkoordinasi dengan kawan-kawan yang ada sesegera mungkin, baik itu secara surat menyurat yang disampaikan tadi oleh Pak Mus LLDT yang menyuratinya, tetapi kita Pak Sis juga sebagai ketua Forkomawa Jambi, kita bisa door to door, ya, bisa door to door untuk masing-masing perguruan tinggi di Jambi. Karena masing-masing perguruan tinggi di Jambi ada 39 kalau kata Ibu, kemarin 39. Tapi yang saya tahu 34. Saya nggak tahu yang belum terdata secara keseluruhan, Pak Arbet. Mungkin nanti informasinya bisa disampaikan. 35, Pak. 35. 35. 35 Pak Sis. Jadi 35 untuk perguruan tinggi di Jambi secara keseluruhan. Nah, dari termasuk sampai ke Kerinci itu. Nanti kita bisa door to door lagi seperti yang tahun lalu, sehingga kita bisa mencari sumber dananya, tambahan dana, dan sebagainya, maupun kawan-kawan yang tim pencari dana, untuk bisa yang kata Pak Mus tadi, bisa masuk ke perusahaan-perusahaan lainnya, itu biar segera mungkin dan bisa tercover, dan pada rapat kedua bisa terbuka, dan kita sudah bisa ketahui apa permasalahannya. Mungkin demikian itu aja Pak Arbet, Bu Kalem, Pak Mus, Pak Rektor, Pak Ketua, dan Bapak-Bapak Ibu lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugi. Mungkin langsung saja silakan Pak Sis, ada paparan atau informasi khusus, silakan Pak Sis. Oke, terima kasih Pak Albert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ibu Kalem LLDT, Ibu Abdalisma, yang terhormat Pak Profesor Musliar Kasim, Pak Rektor UM Jambi, Pak Sugi, dan Bapak Ibu lainnya yang hadir dalam rapat hari ini. Beberapa hal yang bisa kami sampaikan sebagai tuan rumah EA. Alhamdulillah kita sudah melakukan beberapa kali diskusi, termasuk dengan Ibu Kalem yang alhamdulillah sering ke Jambi, dan kami bisa merapat untuk berdiskusi dan difasilitasi oleh Pak Sugi. Jadi kami sudah 2 kali berdiskusi dan mendapat banyak masukan, sehingga kami lebih terarah persiapan kami. Dan kami sendiri di kampus UM Jambi
sudah menyiapkan kepanitiaan dan berdiskusi dengan teman-teman di kampus. Termasuk juga kami sudah dengan teman-teman Porkomawa juga rapat di UM Jambi dan kita sudah melakukan persiapan kepanitiaan yang dalam waktu dekat akan kami sampaikan ke Pak Albert untuk berikutnya mendapat SK. Jadi di UM Jambi kita mewacanakan bahwa launching kita direncanakan, nanti mohon dukungan dan diskusi dari Bapak Ibu. Launching kita direncanakan di akhir Februari, mungkin tanggal 24 atau tanggal 28 Februari. Dan acara puncaknya direncanakan pada akhir Agustus. Mudah-mudahan ini bisa dijalankan dengan baik, dengan persiapan yang lebih cepat, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan maksimal. Beberapa persiapan kami akan dijelaskan langsung oleh Sekretaris Panitia kami, Ibu Arniwita. Silakan, Ibu. Izin, Bapak Ibu sebentar. Kita mau share screen. Ya, silakan Pak. Udah bisa, Pak. Ya, siap. Ibu Anita ya, sebentar. Michael. Arniwita. Ya. Silakan Bu, sudah jadi co-host Bu. Terima kasih Pak. Mohon izin jelaskan. Izin Pak, apakah suara saya jelas Pak? Sangat-sangat jelas. Sangat jelas Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada hari ini kami dapat diberi kesempatan untuk jelaskan sedikit tentang rancangan kegiatan yang alhamdulillah UM Jambi diberi kesempatan menjadi tuan rumah EA ke-8 tahun 2024. Sebelumnya kami sampaikan bahwa UM Jambi telah mengikuti Entrepreneurship Award itu dimulai dari tahun 2008 yang kedua dan sampai pada Entrepreneurship Award terakhir tahun 2023 juga aktif diikuti. Terakhir di Tikes Hang Tuah Tanjung Pinang dan alhamdulillah mahasiswa kami mendapat juara 3 untuk bisnis plan magot kita yaitu Elsa Oktarini. Dan tahun ini UM Jambi menjadi tuan rumah pada Entrepreneurship Award ke-8 tahun 2024. Dan di sini diminta untuk misalnya 1000 proposal dengan jenis proposalnya bisnis plan dan usaha berjalan dan target total hadiahnya 150 juta. Seperti yang telah disampaikan Ibu Kalem tadi, alhamdulillah Ibu sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan juga Pak Sugi untuk persiapan EA UM Jambi. Kita sudah 2 kali berdiskusi dan beberapa hal yang sudah kita bahas yaitu antara lain kesiapan tuan rumah, timeline, kesiapan launching yang terutama dan waktu dekat ini, kemudian konsep acaranya bagaimana dan tentunya pengajuan proposal launching ke L2 Dikti dan hal-hal lain yang perlu dibicarakan. Baik, pada kesempatan hari ini kami akan membahas tentang beberapa agenda yang telah kami diskusikan sebelumnya bersama Ibu Kalem dan tim EA lainnya di Provinsi Jambi. Untuk rancangan tema, tim dan juga tim dari Forkomawa terakhir waktu rapat kita sudah mendapatkan 5 pilihan tema Pak seperti ini. Apakah perlu dibaca satu-satu atau bagaimana Pak? Jadi ini sudah ada tema sebenarnya banyak banget kemarin. Jadi dari banyak tema itu sudah kita pilih 5 tema seperti yang disampaikan ini. Kemudian juga untuk rancangan seperti leaflet ini sudah
tim kami rancang juga, Pak. Kemudian backdrop juga sudah dirancang dan ini untuk spanduk selamat datang juga sudah dirancang dan timelinenya juga sudah kita tentukan Pak sejauh ini. Jadi untuk timelinenya, launchingnya akan dilaksanakan insya Allah pada tanggal 24 Februari tahun 2024. Nah, untuk setelah launching itu dan di situ juga template-nya sudah disampaikan, terus juga panduannya juga sudah fix tentunya di tanggal 24, maka begitu launching sudah mulai dibuka pendaftaran dan upload proposal dari tanggal 24 Februari sampai dengan 31 Juni 2024. Nah, di 1 sampai dengan 31 Juli 2024 itu sudah mulai desk evaluation dan di 30 Agustus 2024 itu kita rancang untuk awarding night-nya, Pak. Kemudian untuk pelaksanaan launching terutama kami mencoba mengusung tradisi budaya Jambi. Ada beberapa item yang kami coba usung di sini, terutama untuk yang pertama pembukaannya itu kita peresmian launchingnya itu ditandai dengan tumbuk lesung, Pak. Nah, itu sudah menjadi hal yang lazim di Provinsi Jambi untuk hal-hal cara ke daerah itu kita pembukaannya dengan tumbuk lesung. Kalau tempat lain mungkin gong atau apa ya. Nah, di Jambi ini tumbuk lesung, kemudian juga tentunya diisi oleh tarian daerah Jambi oleh mahasiswa dan nanti kita juga akan berkolaborasi dengan perguruan tinggi swasta di Jambi. Tanda tangan undangan di sini kita konsepnya sih tanda tangannya di undangan di kain ekoprint itu nanti kita memajukan daun-daun yang menjadi filosofis dari Provinsi Jambi. Kalau bisa sih kita di situ ada komitmen bersama, mungkin komitmen apa gitu untuk entrepreneurship atau pengusaha muda Jambi atau pengusaha muda Indonesia ya yang menjadi peserta di EA ini supaya lebih memotivasi lagi. Nah, dan di sini juga nanti kami akan menyuguhkan seperti pojok UMKM kearifan lokal. Perlu kami informasikan di sini bahwa di UM Jambi dan juga mahasiswa perguruan tinggi swasta di Jambi, mereka juga sudah banyak yang tergabung di kewirausahaan, organisasi kewirausahaan pemuda. Salah satunya di HIPMI PT dan nanti juga kami di situ akan menampilkan produk-produk mahasiswa juga, terutama produk yang menjadi kekhasan kearifan lokal di situ dengan suasana yang juga vibes-nya tuh Jambi banget di situ, Pak. Nah, nanti akan bicara ngobrol-ngobrol nyantai lah di pojok UMKM tersebut sambil makan apakah rebus pisang, kemudian kopi kawo dan sebagainya. Kemudian foto booth-nya nanti kita coba buat dari unik juga. Dan di acara launching nanti akan ada pengalungan shawl kepada pimpinan yang dimana shawl tersebut merupakan inovasi dari Batik Jambi dan Ekoprint. Kebetulan di kampus UM Jambi juga mahasiswanya banyak yang sudah mengetahui bagaimana proses pembuatan ekoprint dan juga UMKM binaan kami Batik Jambi itu juga sudah ada inovasi penggabungan antara Batik Jambi dan ekoprint. Mungkin ini konsep-konsep yang akan kami usung terutama untuk mengedepankan tradisi dan kearifan lokal di Jambi biar lebih mengenalkan budaya atau tradisi Jambi kepada peserta. Untuk rancangan rundown juga sudah kami rancang, Pak. Ini sebenarnya standar juga untuk acara launching atau seremonial pada umumnya. Namun kekhasan di UM Jambi itu kita, dalam menyanyikan lagu itu bukan hanya lagu Indonesia Raya, tapi juga didampingi dengan Mars Muhammadiyah dan Mars UM Jambi seperti itu, Pak. Dan untuk pengisi acaranya itu juga bagian besar akan diisi oleh talent-talent mahasiswa kita
dari UM Jambi dan perguruan tinggi swasta di Jambi, terutamanya yang tergabung dalam Prokomawa. Jadi nanti akan ada kolaborasi dalam pengisi acara di situ, Pak. Dan di sini kami berharap juga ada beberapa pimpinan yang akan hadir dan memberikan kata sambutan, Pak. Dan untuk ini mungkin di acara Malam Puncak, Pak ya. Kalau di launching mungkin belum, tapi ini untuk gambaran aja. Mungkin sekilas seperti itu Pak yang kami sampaikan untuk persiapan launching. Untuk proposal alhamdulillah sudah kita rampung Pak. Dan untuk SK gabungan Porkomau juga sudah kita rancang dan panduannya juga sudah kita rancang Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Biasa, Pak Bu. Albert. Ya, Bu Kalem, luar biasa ini panitia UM Jambi ini. Rapat pertama sudah selesai semuanya. Ya, baru pertama kali kayak gini ya, Ber ya. Ya, Ya, Pak Sugi. Iya Pak, Biasanya terima kasih Pak, terima nggak ada kasih yang Pak. kayak gini nih. Ya, alhamdulillah biasa. Pak, berkat dukungan Pak Ya. Sugi juga sering ke kampus UM. Tapi kami nanti mohon masukannya Bapak supaya persiapan kami bisa lebih baik. Ya, jadi menurut saya Pak Sis, Pak Albert gini, Bert. Ini kan rapat pertama. Tolong di-share ini Pak Sis ke Ya, Pak. kita, ke WA Group. Grup. Jadi kita bisa membaca-baca seperti apa. Kalau sekarang diberi masukan kan tidak mungkin kita berikan dalam waktu pendek dan kita tidak nangkap semua. Tapi saya betul-betul bahagia sekali saya dengan persiapan yang dilakukan oleh UM Jambi. Terus terang, jujur saya mengatakan belum pernah ada tuan rumah yang sesiap ini. Ya, selama ini ya Pak Sugi, Terima ini Pak kasih, Sugi Prof. saksinya, termasuk Unbari dulu tidak seperti inilah Ya. sebagai tuan rumah dan yang lain-lain tanpa mengecek Unbari. Semua tuan rumah sebelumnya belum pernah sesiap ini. Nah, ini menandakan bahwa kita memang well prepared lah ya. Apalagi yang dikatakan Pak Sugi tadi, mudah-mudahan di Jambi kan banyak perusahaan-perusahaan, Pak, perusahaan tambang, perusahaan kebun dan segala macam. Kalau dari awal kita hubungi mereka, ya uang-uang 5 sampai 25 juta itu kecil bagi perusahaan Jambi itu. Ya. Mudah-mudahan kita bisa sukses. Luar biasa Pak. Ya. Nanti kita bahas di lain kesempatan saja, Ben. Di grup aja Pak. Grup, Ya. kita baca, nanti saya berikan juga. Bisa melalui chat kita berikan, atau nanti kita rapat berikutnya seperti apa yang akan kita lakukan. Terserah. Tapi tidak sekarang, karena kita belum nangkap semuanya. Baik Prof, jadi kesimpulannya nanti Pak Sis akan share di grup dan kita akan masing-masing mungkin ada koreksi, ada tambahan atau perbaikan kita diskusikan di grup ya, begitu ya Prof ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Albert. Baik Pak Sis. Alhamdulillah sudah dipaparkan tadi perencanaan metode pelaksanaan sesuai dari agenda kita. Mungkin kalau berdasarkan dari agenda sudah memenuhi semua agenda yang kita rencanakan. Mungkin apabila sudah cukup, mungkin sebelumnya ada tambahan lagi dari Bu Kepala. Pak Riko itu masukan Pak. Oh ya, dari teman-teman yang lain, Pak Riko. Stop share. Ada enggak orangnya ini Pak Riko ya? Ya, Pak Karol juga. Pak Bagio. Pak Riko standby kayaknya Mas Sugi. Iya. Pak Riko. Standby dia. Oke. Saya kira sudah cukup, Ber. Nanti Ya, kita akan. siap. Kecuali Baik, kalau Bu Kalem masih ada tambahan. Bu Kalem. Izin Bu Kepala, Bu Afdalisma. Ada tambahan Bet, Bu? gimana Bet? Tadi Bet gimana? Ya, tadi dari tim dari Jambi, Pak Sis dan beserta tim sudah paparkan
rencana metode yang sudah sedemikian detailnya Bu, mulai dari A sampai Z lah. Sudah dan nanti arahan dari Prof. Musliar akan di-share oleh Pak Sis di grup dan akan kita diskusikan bersama di grup. Karena kalau dibahas sekarang tidak cukup waktu. Iya. Nah, nanti dia akan dibahas di grup, Bu. Jadi mungkin ada tambahan dari Ibu sebelum kita selesaikan karena secara agenda rapat sudah terpenuhi semuanya, Bu. Ya. Baik, Prof. Makasih. Saya dengan teman-teman dari UM Jambi memang sudah 2 kali ya pembahasan Bu. ya, Pak Sis ya, dengan Pak Rektor Ya, juga Bu. ya, dengan tim. Kita sudah pelajari, bahas satu persatu slide-nya Mbak Nining ini, Bu Nining ya, sudah pelajari. Yang sepakat ya saya dengan yang disampaikan, karena itu tadi saya lihat juga slide itu juga yang ditayangkan ya Pak Sis ya. Ya, Bu. Ya. Nah, iya. Yang perlu kesepakatan kita bersama ini Prof. Musliar, tanggal launchingnya, karena kemarin saya juga belum bisa memastikan, karena kemarin saya sampaikan bahwa untuk penetapan tanggal launching itu diputuskan dalam rapat panitia gitu. Sehingga kemarin saya hanya memberikan clue bagaimana kalau launching itu sebelum masuk bulan Ramadan, itu sebelum 10 Maret. Setuju. Ya. Setuju. Nah, kami kemarin juga saya coba oret-oret kalau memang tidak bisa di akhir Februari atau di minggu pertama bulan Maret ya, seperti itu. Dan ini saja sih Pak Prof yang kita butuh di proses penetapan tanggal. Kalau bagaimana mekanismenya ini bisa sambil berjalan diskusinya lewat WA ya. Tanggalnya karena biar teman-teman di UM Jambi juga bisa menghitung mundur bagaimana proses yang sudah atau akan dilakukan dalam waktu yang saya pikir kalau Ibu menyarankan tanggal berapa, Bu? Saya kemarin karena saya pikir tanggal 1 atau 2 atau 3 Pak. 2 Maret, 3 Maret, Sabtu dan Minggu atau karena Wisuda, saya wisuda, Bu. Tanggal 2 wisuda. Oh iya. Nah, tanggal berapa, Prof? Kalau tanggal 9 itu takutnya ada yang tarawih gitu, Prof. Ya. Atau di tanggal kalau tidak hari Sabtu kita kan nggak apa-apa, Bu. Boleh, launching nggak apa-apa, Pak. Iya, nah, tanggal berapa, umpamanya Prof? hari Jumat, Rabu, Kamis tanggal 6 itu, Rabu tanggal 6 nggak apa-apa juga. 6 Maret ya, Prof ya? Iya. Atau hari Senin tanggal 4 nggak apa-apa. Kalau umpamanya supaya terserah Ibu. Asal jangan tanggal 2 dan minggu setelah itu nggak bisa lagi itu karena sudah Ya, karena awal masuk puasa, Pak. Ya, masuk puasa. Atau tanggal 6 aja, Prof. Karena memang kita hanya kesulitan menetapkan tanggal saja kemarin. Tanggal 6 Maret ya, Prof ya. 5 atau 6 Maret begitu, Prof. 5 bagus, Bu. Kalau 5 itu biasanya kita launchingnya kan ya 5 lebih bagus. 5 Maret ya. 3 hari. Kalau hari Senin saya takutnya tanggal 3 tuh libur, Prof. Jadi mungkin kita agak kesulitan koordinasi juga, Prof. 3 minggu, ya Bu. Iya. Maksud saya kalau tanggal 4 kesulitannya di tanggal 3-nya kita karena libur nih koordinasi. Mungkin tanggal 5, Prof. Boleh, Bu. Boleh. 5 Izin, nih Bu. insya Allah, ya. Apakah mahasiswa rata-rata masih kuliah di tanggal itu, Bu? Masih ya, Bu ya? Masih. Bahkan mulai perkuliahan malah ada. Baru mulai perkuliahan. Kita perkuliahan masuk Februari, Bu. Oh, Februari berarti kan masih minggu-minggu awal ini kan? Ya, sudah masuk, Bu. Sudah masuk perkuliahan. 1 bulan ya. Oh, baik. Orang liburnya tanggal minggu depan itu aja belum puasa itu. Karena mulai puasa itu kan tanggal 12. Ya. Orang mungkin liburnya hari Seninnya diliburkan biasanya kampus. Ya, 1 minggu sebelumnya biasanya. Kalau 1 minggu sebelumnya Pak, kita libur tuh Pak. Ya. Makanya tanggal 5 kata Ibu tadi, Pak. Jadi kalau biasanya kalau di Jambi itu nggak ada pengumuman, mahasiswanya kabur juga, Pak. Ya. Kalau mau puasa itu. Atau di akhir Maret, Pak. Di akhir Maret, di akhir Februari. Iya, Pak. Kalau Kami mengusulkan di akhir Februari, Pak. tanggal 28. Akhir Februari bagus juga. Tanggal berapa, Pak Sis? Tanggal 28 tadi. Tergantung kesiapan teman-teman UM 24 Jambi atau juga 28 Februari.
24 sampai 24 24 atau 28 Februari. Boleh 24 saya oke, kosong nggak apa-apa. 24 Sabtu, kalau 28 hari Rabu. Ya. Ya, Ibu tergantung Bu Kalem. singkat lagi ya. Pak Sis, ini waktunya singkat kalau 24 ya. Siap ya. insya Allah berkat dukungan Siap. Bapak Ibu. Kalau Oke, Mereka, berarti mereka tanggal sudah 24. siap, Bu. cepat aja, Pak. Ya. 1 bulan lagi dari sekarang. Ya, Berarti tanggal 24 ya, Bet ya. Prof, tak bungkus ya? ya Bu, saya setuju. Ya, Izin Bu, tanggal berapa Bu? 24 Februari. 24. 24. Ya, mengingatkan kembali Bu, kita harus harus siap semuanya pedoman dan proposal, karena pedoman kan ya. kita mau bahas dulu nih sama. Nah, itu dia di Ya. situ Ah, masalahnya. Insya Allah 1 bulan selesai, Pak. Ya. baik, Bro. Jadi minggu depan kita sudah bergerak dengan untuk membahas pedoman bersama-sama bersama panitia dan bersama tim juri yang terlibat dari EA1 sampai EA7. Iya. Kalau Ya. bisa rampung dalam waktu 1 minggu, kita finalkan lagi pedomannya. Akhir Januari sudah siap seluruh dokumen-dokumen yang kita perlukan. Februari kita tinggal koordinasi. Iya. Bet, time schedule-nya, Bet. Time Baik, Bu. schedule-nya 24. Berarti 24 Februari launching EA8 2024 ya. Kita patok dulu di tanggal segitu ya Bu, tanggal 24 Februari ya Bu ya. Baik. Ini waktu 1 Tempat bulan lagi ya. Tempat pelaksananya di mana Bu? Di UM, kampus, UM, Sis? tetap di Di kampus. UM Jambi. Rencana di UM Jambi. kampus UM, Pak. Baik, di baik. lantai 6 ya Pak Sis ya. Lantai 6 Ya, Bu, lantai 6, Bu. Kapasitas Saya berapa belum Pak pernah Sis? ke kampusnya Pak Sis. Ya, Pak. Kapasitas 500, Bu Kalem. Sudah bolak-balik ke Jambi tapi belum pernah ke Muhammadiyah. Nah, mampir. itu, Pak. Kami tunggu Bapak di kampus UM, Pak. Tunggu undangan Pak Ya, Rektor ya, Pak Prof. Ya, Izin ya, Pak Bu. Sis, Ya, mungkin insyaallah. dibikinkan room tournya sedikit di grup Iya. biar bisa dilihat juga gitu. Izin kalau berkenan nih. Visualnya, Oke. visualnya. Iya, siap, Pak. Kalau iya. Nanti kita buat profilnya. baik, baik. Mungkin sudah cukup Bapak Ibu, Prof. Nah, cukup ya. Ya. Cukup, Eh, Pak. baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, Bu Kepala, Prof Musliar, Pak Rektor UM Jambi, Ibu WK3 Stika Santua, Bu Erna, tim panitia UM Jambi, tim panitia Stika Santua Tanjung Pinang, Forkomawa, provinsi dan wilayah, Bapak Ibu semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat, alhamdulillah seluruh agenda rapat kita sudah terpenuhi semuanya, dan insya Allah nanti akan kami kirimkan ringkasan atau notular rapatnya, dan nanti Pak Sis akan juga share beberapa bahan di grup mengenai draft pedoman, dan akan ada diskusi lebih lanjut di grup EA 8 2024. Mohon maaf sebelumnya jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Alhamdulillah karena sudah tercapai semuanya, izin Bapak Ibu kita akhiri secara bersama-sama. Mohon berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mukalem, Iya, Pak Sis, Pak Rektor Ya, Muhammadiyah. Prof. Ya. Baik, terima kasih Prof. Ya, Terima kasih Bu Prof. Kalem. Terima kasih banyak. Ya, Pak Sis, ini Semua siap-siap ya minta kita ya. izin. Pak Siap, Bu Sis. Kalem. Siap, Ya. mohon dukungannya, Bu Kalem. 24, tanggal 24 itu 1 bulan lagi loh Pak. Siap, Ya, Bu. Siap. Ya. Mudah-mudahan bisa kita sukseskan. Bu oke Ati siap. nggak ada suaranya Bu Ati, halo Bu Ati. Udah bisa keluar kita. Halo Pak Albert. Bu Sedang Erna, sakit gigi, Bu. Siap. Pak Sugi aman kan Pak Sugi? Iya, Kampusmu? Bu. Siap. Sebentar saya nanti Bu, telepon Bu Ibu. Azra. Tadi Bu Ena katanya. Ya. Ya, izin oleh Bapak Ibu. Iya, Assalamualaikum. sama-sama Bapak Ibu. Bu Erna. Pak Bagio, Pak Bu Karo. Erna, salam Bu. Siap, Bu. Pak Iya, Bu. Riko. Izin, Bu. Ya. Siap. Semua Pak Bagio, Pak izin. Bagio. Nah, Pak Bagio baru Pak Bagio kelihatan kok dah. diam-diam saya? Bagio mana, Pak Eh. Bagio? Sampai jumpa lagi Pak Sugi. Ya. Sehat-sehat ya, Pak Sugi. Sama-sama, Pak Bu Bagio, Pak Bagio Erna. mana Pak Pak Bagio Albert tuh? sehat-sehat. Pak Ati Bagio. sehat-sehat. Pak Bagio mana suaranya? Belum Pak dengar Bagio. suara Pak Pak Bagio, Sampai ketemu suaranya lagi. mana tuh? Ditutup itu. Ah, Itu. sedang di rumah sakit Bu, ngantar orang rumah Oh. operasi Oh, Orang Oh, rumah baik, atau baik. istri? istri. Istri. oke. Terima kasih Baik, Pak baik. sembuh Pak. Semoga Pak cepat Bagio sembuh, ya. Pak. Halo, Ya. makasih Bu. Ya, izin Bapak Ibu live ya. Ya, sama-sama Ibu, Bapak. Yuk Pak Ketua, sampai ketemu Pak Ketua. Siap. Pak Albert.
Pak Bagio. Ya, ya. Yuk. Ya. Salam Bapak Ibu, kami end Zoom meetingnya. Oke.